Dan pemirsa masih di IDX Langsung Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham pilihan yang direkomendasikan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama pemirsa, ada ADMR direkomendasikan buy on weakness dengan posisi supportnya di 1980, resisten hingga ke 2200. Dari perbankan digital ada BBYB direkomendasikan buy on weakness 386 hingga 440. Archie dari emiten emas buy on weakness 1700 hingga ke 1900. Dan emiten migas ada Medco buy on weakness, supportnya di 1650, resistennya hingga di 1800. Ada ADMR, BBYB, Archie, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Halim. Yang pertama ada Adaro Mineral Pak, ada ADMR buy on weakness, supportnya 1980, resisten hingga ke 2200. Pertimbangan ADMR masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak, terutama dari sisi teknikal Pak Halim. Secara teknikal, ini hari pertama ADMR melewati MA20 setelah koreksi. Biasanya kalau mulai MA20 ini ada kemungkinan penguatannya akan dilanjutkan, apalagi MA-nya sudah mulai bullish seperti sekarang. Jadi bisa buy on weakness untuk melakukan swing trading. Iya, level berapa tadi Pak pasnya? Anda mengatakan melewati batas level MA20-nya di 1980 1980. Jadi belinya dekat-dekat sana. Ya. Seandainya turun, toleransi risknya sampai 1950, stop loss-nya di sana. Dengan target kalau bisa seandainya trennya terjadi mungkin bisa sampai 2200 atau 2500. Baik, intraday hari ini sempat ke 2080 Pak, tapi penguatan lebih ke arah terbatas ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari Adaro Mineral untuk jangka menengah? Untuk jangka menengah ini menarik ya, apalagi thermal coal-nya juga masih naik terus. Thermal coal-nya naik, ditambah smelter aluminiumnya sudah beroperasi. Jadi kedepannya cukup bagus ini Medco. ADMR ini cukup bagus artinya. Mulai Q1 akan kelihatan tampak growth-nya nanti. Baik, 2200 kemungkinan akan disentuh ya Pak, atau ditembus untuk ADMR. Dan saya cek ini 2200 level tertinggi juga dalam beberapa pergerakan atau tahun. Iya, tahun ini sempat menyentuh 2295 kalau nggak salah. Iya. Sempat 2300, lalu koreksi karena market Indonesia kurang bagus. Nah, sepertinya akan dicapai lagi. Baik. Dari Adaro Mineral kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari perbankan digital ada BBYB, hari ini berbalik melemah pola pergerakan, atau tetap rekomendasi? Tetap karena masih di atas moving average 200 ya, ini kan masih konsolidasi di bawah, apalagi earning bank digital earningnya kan cukup bagus, dia belum rilis laporan full year. Nah kemungkinan nanti ketika rilis laporan full year dia bisa technical rebound sampai kisaran 440 450 lah. Ini cuma buat short term trading aja sambil menunggu laporan keuangan. Baik, dengan support terdekatnya di moving average 5 ya, sekitar 380-an support terdekatnya. Stop loss-nya di bawah MA200 340. Resistennya balik ke 400 lagi tidak Pak peluangnya? Intraday hari ini sudah sempat 400 sih. Resisten dia di 440 sampai 460 targetnya nanti. MA20-nya ini. Ini masih area konsolidasi di sini. Di sini masih area konsolidasi. Penutupan hari ini di 388 melemah di 1,02%. Hanya untuk trading jangka pendek saja sambil menantikan rilis data kinerja full year BBYB, karena secara kuartalan ini saham-saham perbankan kita rata-rata cukup bagus ya Pak? Iya, jadi diharapkan laporan full year-nya akan bagus juga. Baik, dari BBYB kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, emiten emas ada Archie, buy on weakness 1700 hingga ke 1900. Analisis untuk Archie Pak Halim. Analisis Archie ini kan emas lagi rally ya, emas rally walaupun tertahan di 5025 ya, seandainya nanti malam emas bisa closing di atas 5025, kemungkinan Archie besok akan melanjutkan penguatannya. Tapi seandainya enggak, ini kan konsolnya sudah cukup bagus kan. Iya. Jadi
kita bisa melakukan buy on weakness dulu selagi dia belum breakout di kisaran MA50, MA20 di 1.700 sampai 1.800-an. Stop loss-nya di bawah 1.650 dengan target. Nah, ini targetnya karena kalau emasnya breakout kemungkinan dia bisa sampai 1.900, 2.100. Baik. Archie ini secara teknikal, Pak, hari ini menguat di 4,13%. Current price hari ini juga tidak masalah masuk, Pak, ketika pembukaan sesi pertama dibuka esok hari? Iya. Di 17.65. Masih oke kok. Kalau seandainya bisa dapat di harga sekarang, tergantung harga emasnya ya. Iya. Kalau emasnya turun, tunggu agak sedikit murah lah. 1.725-an gitu. Tapi kalau emasnya naik, ya harga segini ya diambil aja. Oke, ada beberapa indikator lain yang harus diperhatikan untuk teknikal dari Archie, memperhatikan pergerakan harga komoditas sekaligus. Terakhir dari emiten migas, Pak, Medco, Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Saya akan coba update juga posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Posisi Medco menguat di 1,48%. Tadi sempat melesat ke 18.35, penguatan lebih ke arah teratas, Pak Halim. Nah, Medco ini sama case-nya kan saham baru breakout selalu ada pullback ya. Hari ini breakout cukup kencang, konsolidasi udah bertahun-tahun nih. Kalau konsolidasi 8 bulan, hari ini breakout. Nah, biasanya akan ada pullback jangka pendek. Manfaatin pullback jangka pendek ini untuk entry. Diperkirakan supportnya yang terkuat itu antara di bawah 1.700 dan 1.625 itu cukup kuat. Jadi breakoutnya 1625, harga sekarang kan 1.700. Coba cari harga antara 1.625 dan 1.700. Stop loss-nya di bawah 1.600. Rally-nya kayaknya baru dimulai. Apalagi harga minyaknya terus naik ya. Iya, resisten terdekat, Pak. Resisten terdekat di hari ini yaitu di 1.800 ya. Di round number-nya 1.800 resisten terdekatnya. Tapi saran saya sebaiknya di swing jangka panjang sih ini untuk main jangka menengah karena katalisnya masih banyak. Selain harga emasnya naik, dia juga dapat windfall profit dari aman mineral. Medco kan punya 20% aman mineral ya. Kalau aman mineral ini kan smelternya mulai jalan, jadi artinya diperkirakan akan bagus. Baik. Artinya Medco juga akan bagus. Ya, baik Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, BPYB, Archie, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita hold kembali Pak Halim, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup melemah di 0,43% di level 8.274.081. Indeks harga saham gabungan secara teknikal dan intraday berbalik melemah usai menembus ke level intraday tertinggi di 8.376.199 dan ini juga merupakan salah satu level tertinggi yang sedang diraih oleh indeks harga saham gabungan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang di beberapa waktu terakhir. Intraday terendah di 8251.812 di mana di posisi penutupan berhasil memangkas pelemahan dari intraday terendah hari ini. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,78%, LQ45 menguat di 0,30% dan LQ45 melemah maksud kami di 0,51%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,30%. Rotasi pergerakan sektoral. Ke grafis selanjutnya, barang baku masih memimpin penguatan, semakin kokoh di 2,85%, transportasi dan logistik melemah di 1,92%, teknologi melemah di 1,16%, ada DCII hari ini terpangkas di 6% dan keuangan juga melemah di 1,03%, dikontribusi oleh saham-saham perbankan big cap. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ke grafis selanjutnya ada Bumi ditutup di level 300, hari ini berbalik menguat, transaksi 2,9 triliun, MBMA melesat ke 905, BP juga berbalik menguat dan Antam hari ini menguat di atas 4%, 4230. Grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. BMRI hari ini melemah di atas 3%, 5.075, PBRI tertekan ke 3.770, PTRO melemah di
7325 dan Bull juga ditutup di zona merah Rp535 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan waktu kita cukup terbatas. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Halim, langsung saja ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham energi dari grup Bakri, Pak. Sudah ambil posisi di 1.500 support dan resistennya untuk energi. Di 1.500 masih boleh di hold dulu, apalagi di antara grup Bakri, Bumi dan energi dan BRMS ini yang bagus ya. Jadi untuk sementara memang candlenya jelek, ada perbalikan arah, berarti kan support 1450 itu akan jadi support terdekat dari energi. Baik, masih jadi bisa boleh di-hold selama dia di atas itu. Masih uptrend. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Ada Bapak Kristo dari Jatinangor menanyakan saham retail, Pak. Ada ERA, ambil posisi di 423. Analisis untuk ERA. ERA 423 itu cukup murah, perhatikan masih bagus, masih uptrend, dia target terdekatnya di 450, perhatikan support 420, selama dia di atas 420 kecenderungannya masih uptrend, apalagi laporan keuangannya cukup bagus. Ada potensi ke 480 dan 500-an tidak Pak untuk ERA? 480-500 bisa, tapi tergantung laporan keuangannya ya. Untuk resisten terdekatnya di 450. Baik, jawaban untuk Bapak Kristo dari Jatinangor masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Ibu Kristina dari Lampung, Sumatera. Menanyakan saham HUMI, Pak. HUMI sudah beli di harga 256. Mohon analisis potensi tren selanjutnya serta support dan resistennya untuk HUMI. Hari ini close-nya 262 ya. Reversalnya udah hampir komplit, tapi karena modelnya cukup tinggi, perhatikan support 250 ya. 250 itu ada support kuat 245, 250. Jadi selama di atas itu di hold dulu aja. Kalau naik ke 320 saya long strength dulu. 2 berapa Pak? Jadi support terdekatnya 245, 245 sampai 250. Targetnya sekitar 320. 320 ya Pak, sell on strength di sana untuk HUMI. Penutupan hari ini masih di 262, melemah di 2,24%. Dari properti ada BKSL Pak. Posisi penutupan hari ini melemah 2% dan ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Untuk BKSL ini, Bapak Pendi dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung. Prospek ke depan untuk BKSL, tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum, Pak Halim? BKSL secara teknikal perhatikan moving average 200 ya. Ini walaupun crash pun dia masih mencoba bertahan di atas moving average 200. Saat ini masih 133. Jadi untuk long term perhatikan level 133 itu seandainya dia close secara weekly di bawah level itu exit dulu. Kalau enggak di hold aja. Baik, Bapak Pendi dari Jakarta. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Fikri dari Jakarta juga Pak, menanyakan saham roti, baru ingin masuk level entry ideal untuk roti. Kalau roti baru ingin masuk di skip aja karena bisnisnya kurang bagus, masih shrinking ya, masih omsetnya terus turun, artinya juga belum bisa pulih gitu. Jadi saran saya kalau emang belum punya, skip dulu aja lah cari saham yang lain. Baik, ada rekomendasi dari Bapak sendiri tidak untuk saham-saham di consumer ini, Pak? Kalau untuk roti saya long strength ya, karena downtrendnya masih belum selesai dan pelan-pelan ya. Kalau bisa exit dulu, cari titik buat exit mungkin sekitar 770, 780, maksimum 800 deh. Untuk PL tidak disarankan. Baik, selanjutnya ada Ibu Esther dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat menanyakan BRPT, Pak. Analisisnya seperti apa? BRPT kalau punya di hold dulu, level 1.800, 1.900 sampai 2.000 itu kita lihat apakah masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat di hold dulu, mungkin bisa sell on strength di kisaran 2.600 sampai 2.800.
Target 26, Nah, 28 tapi sampai kalau kapan, untuk Pak? new 26, 28 ini soalnya overall dia sudah bearish. Tapi Ya. kalau nyangkut, coba siapa tahu dia ada kemungkinan potensi technical rebound, kan ini sekarang masih rebound. Potensi technical rebound ke moving average 200 di 2600 atau moving average 50 di 2800. Jangkanya ya mungkin 1-2 bulan lah ya. Tapi kalau seandainya closing di bawah 2000, exit dulu deh. Baik, Ibu Esther dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan, menanyakan saham Bumi, Pak, best buy di level berapa? Hari ini pembalikan arahnya cukup signifikan setelah mengalami pelemahan di perdagangan hari sebelumnya. Bapak Joni dari Jakarta ingin masuk untuk Bumi. Wah, kalau untuk masuk udah terlambat ya. Masuknya Bumi itu minggu lalu. Ini yang masuk ini untuk jangka menengah, jangka pendek ya. Itu target jualnya di titik cuma 340, closing gap di 320 sampai 340. Nah, melihat kenaikannya udah jadi 220, kok kayaknya resiko untuk entry di level sekian ini risk sudah lebih gede daripada rewardnya. Iya. Kalau punya tinggal nunggu calon strength-nya, tapi kalau mau masuk udah terlambat. Tunggu konsolidasi lagi. Baik, selanjutnya ada Bapak Robertus, Pak, menanyakan saham NCKL dalam sepekan lebih cenderung menguat. Hari ini NCKL juga masih melanjutkan penguatan ke 1.500 dan intraday 15.30 tadi. Ya, NCKL kalau punya posisi di hold aja, entry-nya kalau dia ada pullback karena dipengaruhi oleh harga nikel sama dengan MBMA ya. Hari ini MBMA dapat inflow. Jadi keduanya dapat. Selama nikelnya masih naik, kayaknya NCKL harganya juga bias ke atas. Tapi kalau untuk entry, tunggu dia ada koreksi. Koreksinya mungkin ke kisaran 1.400-1.450 lah kalau mau entry untuk NCKL. Dengan targetnya mungkin sekitar 1.600-an untuk sekarang ini. Selanjutnya kita ke Riau, Pak. Dari Sumatera juga ada Uhan menanyakan saham ASHA, Pak. ASHA masih ada. Hari ini iya. Hari ini iya, maksudnya bagus 24%. tuh. Iya. Iya, hampir iya. Besok kayaknya masih lanjut, Iya. tapi lanjutnya buat calon strength. Mungkin di kisaran 110 ya. 110 sampai 120 itu bisa dilakukan calon strength. Baik. Tapi untuk entry jangan, kayaknya udah terlambat sih kalau untuk entry. Oke, sudah masuk di 91 rekomendasinya untuk ASHA. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya menanyakan saham VKTR, Pak. Sudah ambil posisi di 1.005, support dan resistennya untuk VKTR. 1.005, oke. Support terdekat dia itu ada di 890, support terdekatnya di 950, Iya. support paling jauhnya di 900. Jadi kalau punya posisi, perhatikan dua level itu. Kalau mau entry di 950, tapi kalau dia closing di bawah 900, exit dulu. Baik. Gitu. Selanjutnya ke Balikpapan, Pak, ada Bapak Christian. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham konglomerasi Bufa, Pak. Sudah beli di 1.300. 1.300, nah kalau 1.300 tinggal pasang trailing stop aja ya, selama dia di atas 1.400 di hold aja, tapi kalau closing di bawah 1.400 exit dulu. Baik, dan baru saja masuk Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, Pak, menanyakan Bumi, tapi juga sudah sempat kita ulas tadi, tapi sudah punya harga kali ini, belum ingin masuk di 250, Pak Halim. Iya. Coba besok siapa tahu ya, besok bisa sampai 330, 350 ya, 320, 340 lah buat calon strength. Area itu resistennya cukup kuat. Baik. Jadi sisa calon strength-nya aja. Jawaban Bumi untuk Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, sudah ambil Bumi di 250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Halim, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Halim. Terima kasih Pak David. Saya selalu semoga sukses. Ya, Lancar-lancar. terima kasih Pak Halim Mintarja, IHAB Manager YB Surabaya Timur. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena usaha masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.